Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teknologi pangan, tema 7, subtema pertama. Ayo teman-teman, semangat untuk belajar hari ini. Ada yang tahu teman-teman apa itu pangan? Iya, betul. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia sebagai sumber energi manusia. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia. Teman-teman, mengapa kita perlu teknologi pangan? Karena hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Perlu teman-teman ketahui, banyak sekali manfaat teknologi pangan, di antaranya membuat makanan bebas dari penyakit, membuat makanan lebih banyak mengandung nutrisi, membuat makanan lebih awet dan tahan lama, membuat makanan lebih mudah dinikmati, mengurangi sisa bahan pangan yang terbuang atau membusuk. Ada beberapa cara teknologi pangan. Teknologi pangan dilakukan dengan cara mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Ada beberapa hasil teknologi pangan. Yang pertama, kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Yang kedua, buah-buahan, buah mangga dan buah stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Contoh hasil makanan yang dibuat dengan teknologi pangan. Cara pembuatan tempe. Yang pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Yang kedua, direndam selama 12-18 jam. Oh iya teman-teman, kacang kedelai harus terkelupas dengan kulitnya ya. Yang ketiga, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Yang keempat, kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Yang kelima, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Yang keenam, siapkan daun pisang dan ukuran sesuai selera. Kemudian masukkan biji kedelai, lalu bungkus ditusuk dengan tusukan gigi secara rata. Yang ketujuh, diamkan selama minimal 2-3 hari sebelum tempe siap untuk dimasak dan dikonsumsi. Oke teman-teman, sekarang kita akan latihan halaman 7. Kita mulai menjawab dan membahas soalnya ya. Agar teman-teman mengerti jawabannya, maka teman-teman harus membaca dulu teks bacaan pada halaman 6. Soal yang pertama, apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Jawabannya tidak. Makanan itu dapat membusuk dan harus dibuang. Soal nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Jawabannya, tahu, tempe, dan kecap. Soal nomor 5, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Jawabannya, yang pertama, pangan berarti makanan. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga,
mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Yang keempat, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Yang kelima, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Soal halaman 14, lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan? Iya betul, panci presto. Yang kedua, informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi? Good job teman-teman, menjadi lunak, betul. Teks bandeng presto menceritakan tentang? Oke, bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Informasi yang terakhir atau informasi yang ketiga, apa teman-teman kira-kira ya? Oke, aku bantu ya. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Pada halaman 23, hasil panen dan hasil teknologi. Contohnya yang pertama kacang kedelai, hasil teknologinya adalah tahu. Yang kedua jagung, hasil teknologinya adalah tepung tapioka. Yang ketiga kacang kedelai, hasil teknologi pangannya tempe. Selanjutnya kelapa sawit, hasil teknologi pangannya minyak goreng. Yang terakhir buah-buahan, hasil teknologi pangannya adalah selai. Soal halaman 36. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Nah, teman-teman diminta untuk memperhatikan teks bacaan sebelumnya ya. Contoh yang pertama, paragraf yang ke-1, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam masakan. Paragraf yang kedua, teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Paragraf yang ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan, bahan pangan singkong dapat diolah berbagai jenis makanan. Dan jawaban yang terakhir, ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Jadi teman-teman, ini adalah ringkasan cerita dari paragraf 1 sampai 3. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan masing-masing dari jawaban kalian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Juga nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbarunya. Terima kasih.